Husin gitu loh. Nah, perlu diketahui oleh engkau teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam penelitian saya ya, hu yang ada pada dhamir akibuhu di situ ya, itu marjaknya bukan ke Muhammad tetapi ke Ahmad An-Nafat. Tapi orang secara umum akan melihat lafaz ini marjaknya ke Muhammad. Begini lafaznya, saya kasih lihat. Ya. Coba buka kitab Muntaqilah At-Talibiyah. Ya, di dalam kitab Muntaqilah At-Talibiyah, ini kitabnya, halaman 100 berapa nih? 160 ya. Di sini ada yang disebut birrai ya, birrai. Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi Aqibuhu Muhammad wa Ali wal Husain. Oleh pentahqiq dia menyebutkan footnote Ali di sini karena anaknya Muhammad ini yang bernama Ali. Ya, sekarang kita sebelum ada tahqiq pada kitab asalnya tanpa tahqiq ini tanda footnote tidak ada ini. Kenapa? Karena belum ditahqiq, ya. Nah, tugas tahqiq ada memverifikasi siapa-siapa aja apa yang dimaksud Ali ini, kan gitu. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau di sini akibuhu kepada Muhammad, ya, biar jeli. Kalau akibuhu kepada Muhammad, tidak ada riwayat Muhammad ini punya anak yang namanya Muhammad lagi. Anaknya Muhammad, Ali, anak cuma satu anak Muhammad. Tapi kalau kita merujuk hu ini kepada Muhammad, ya, maka Muhammad ini punya anak dua. Yang satu namanya Ali, yang satu namanya Muhammad, gitu loh. Tetapi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena dia mengambil informasi dari Muntaqilah, dia orang ahli nahu. Jangan coba-coba menentang ilmu nahunya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dia melihat dalam pada catatan kitab ini disebut dengan metodologi musajjar. Musajjar itu dituliskan nama-nama keturunan melalui dari furuknya, dari bawah, dari butun, dari bawah ke atas. Maka ketika dia akibuhu di sini, dia dirujuknya bisa ke Muhammad, bisa kepada Siyakul Kalam. Nah, Siyakul Kalam yang ingin diverifikasi di sini bukan keturunan Muhammad, tetapi keturunan Ahmad An-Nafat. Nah, untuk membuktikan Muhammad An-Nafat ini di marja' dhamirnya ke Ahmad An-Nafat, bukan ke Muhammad, ya, kita bisa lihat untuk mengkaitkan dengan kitab-kitab lain, nasab lain. Jadi Muhammad bin Ahmad ini tidak mempunyai anak yang bernama Muhammad. Jadi kalau kita kembalikan marja' dhamir ke Muhammad, maka salah. Kenapa Muhammad ini tidak ditemukan informasi dari kitab-kitab mutabar bahwa Muhammad punya anak bernama Muhammad lagi, gitu loh. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam penelitian dia, Muhammad ini anaknya Ahmad, maka disebut bermula keturunannya Ahmad, yaitu Muhammad yang ada di Rai, Ali itu yang ada di Ramlah, Husain yang keturunannya ada di Naisabur, gitu loh. Nah, jadi tiga anak inilah yang sudah syuhrah wal istifadah menurut catatan abad ke-5. Nah, pertanyaan saya, kenapa di abad ke-5 taruhlah Al-Husain tidak dimaksud? Kenapa di abad ke-5 nama Ubaidillah juga tidak ada? Di abad ke-6 Ubaidillah tidak ada, di abad ke-7 juga Ubaidillah tidak ada, di abad ke-8 Ubaidillah juga tidak ada, di abad ke-9 juga tidak ada, ya, dari kitab yang mutasil riwayat. Tetapi ya, baru muncul nama Ubaidillah ini dari pemahaman Ali As-Sakran dalam dia memahami kakeknya yang nama aslinya Ubaid, gitu loh. Kita lihat langsung ke kitab asalnya, yaitu Al-Burqatul Musyiqah, gitu teman-teman ya, sebentar. Nah, kitab Al-Burqatul Musyiqah, ya. Di sini kitab Al-Burqatul Musyiqah, ya. Di kitab Al-Burqatul Musyiqah, di sini ada syair wa waliduhul Maimun Ubaid al-Ayasir Ubaiduhum. Nah, artinya hakadha huwa, demikian pula yang ada di bait ini, di sini Ubaid, ya, itu adalah Ubaid. Nah, sebagaimana kita lihat ini, Ubaid betul, ya. Wa huwal ma'ruf, di mana Ubaid ini sudah dikenal inda ahli Hadramaut, di sisi penduduk Hadramaut. Jadi penduduk Hadramaut mengenal Ubaid, bukan Ubaidillah.
wal musattar fi kutubihim, dan tercatat di dalam kitab-kitab mereka. Yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka itu Ubaid. Nih, Ubaid bukan Ubaidillah. Wal mutadawal fi silsilatihim, dan diperoleh di dalam silsilah mereka, nasab mereka, namanya juga Ubaid. Nah, di mana silsilah nasab mereka yang namanya Ubaid itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tuh silsilahnya. Nah, di sini baru dikatakan wa qad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil Janadi, dan saya baru paham berdasarkan keterangan-keterangan yang pada awal mula saya nukil daripada kitab tarikh Janadi dan Talkhil Al-Waji wa sabaqa bihil kalam, dan telah terdahulu di kitab tersebut perungkapan di dalam memahami Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid annahu Abdullah, gitu loh. Nah, ketika dia membaca di kitab As-Suluk, nama yang ditemukan adalah Abdullah. Nih kita lihat di kitab As-Suluk. Kalau kita mau memverifikasi informasi, kita harus lihat dari mana sumbernya. Ada nggak? Ada, namanya Abdullah, Jadid bin Abdullah di dalam kitab As-Suluk. Tentunya pada masa Ali As-Sakron, ya, yang ditemukan matan kitab seperti ini belum dia temukan tahqiqnya. Ya, belum dia temukan tahqiq, ini tanda footnote. Ini dia belum menemukan manuskrip. Tetapi kitab yang beredar di zaman dia itu tertulis ya seperti ini, gitu loh. Nah, dia memahami namanya Abdullah, ya. Oh, berarti Ubaid itu, gitu loh. Nah, kita lihat pemahamannya Ali As-Sakron. Apakah dia berdasarkan data atau berdasarkan asumsi? Nah, saya baru paham ternyata yang namanya Ubaid itu adalah Abdullah. Nah, di sini lafadznya, ya. Di sini lafadznya sebentar. Nah, walladzi, ya, walladzi yadhharu indi, yani, dan perkara yang tampak, yang terang menurut saya, itu loh. Bukan menurut kitab, menurut saya. Anna Syekh al-Imam, bahwa sesungguhnya Syekh Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa, ya, bin Muhammad bin Ali bin Ja'far yang ada di kitab As-Suluk tadi, yang menjadi referensinya, adalah merupakan ulama min azimi tawadu'ihi, yang paling besar tawaduknya, wa syiddatu khudu'ihi, dan paling besar tawaduknya. Khuduknya ketakwaannya lah, wa khusyu'ihi, dan kekhusyukannya dalam ibadah. Ya, di sini dia mengatakan wa yastahsinu tasghir, ya, ismuhu wa mahu rasmuhu tahqiran laha wa tasghiran, ya. Ya, wa tasghiran lima yansibu ilaiha wa afnahu lida'wa wa muqtadiyatil hawa bihasabi tasmiyati lahu bi Ubaidin. Bi Ubaidin ini artinya ketika Abdullah itu ditasgir, bagi orang yang belajar ilmu nahu tahu Ubaidillah tasgirnya dari Abdullah jadi Ubaidillah, lalu dibuang mudhof ilaih jadilah Ubaidun, Nabi Ubaidin. Padahal secara metodologi ilmu nahu tidak mutlak Ubaid ini, ya, bersumber dari nama Abdullah saja, gitu loh. Bisa saja Ubaid ini berasal dari Abdurrahman, Abdul Uzza, Abdul Ghafur. Nah, ketika Abdul Ghafur dibuang, ditasgir menjadi Ubaidul Ghafur. Ketika Abdurrahman ditasgir menjadi Ubaidur Rahman. Ketika Ubaidul Uzza ditasgir menjadi Ubaidul Uzza, gitu. Abdul Uzza ditasgir menjadi Ubaidul Uzza. Lalu dibuang mudhof ilaih. Abdurrahman dibuang, terus Uzza, Ar-Rahmannya dibuang, Al-Uzzanya dibuang, Al-Ghafurnya dibuang, maka jadilah sama-sama menjadi Ubaid. Salah satu bukti yang kata-kata Ubaid ini nggak bisa diasumsikan seperti itu, karena banyak juga nama Ubaid tidak dianalisa kepada asal mustaq namanya Abdullah. Kita lihat kakeknya Imam Syafi'i yang namanya Ubaid. Sebentar, kita buktikan. Dalam sejarah Imam Syafi'i dia punya nama Ubaid. Lihat ini, ya, kita lihat di sini teman-teman. Muhammad bin Idris
bin Abbas, bin Utsman, bin Syafi', bin Ubaid. Bin Ubaid, bin Sa'ib, bin Ubaid. Benar nggak? Ya. Tidaklah di sini di Ubaid ini diasumsikan Abdullah atau Abdurrahman atau Abdul Ghafur. Tidak, tetap Ubaid. Jadi orang Arab tidak pernah kalau nama Ubaid tidak dijadikan dasar daripada Abdullah. Karena tidak mutlak semua nama Abdullah ketika ditaskir menjadi Ubaid. Gitu loh. Jadi terbantah bahwa tesisnya Ali As-Sakran menukil dia kakeknya yang sudah terang namanya Ubaid, jadi Abdullah itu nggak ada dasar sumbernya. Maka jalur kitab As-Suluk dapat dianggap dicangkok oleh keluarga Ali As-Sakran menjadi keluarganya gitu. Sementara di dalam kitab As-Suluk fi tabaqatil ulama wal muluk, ya, nama Abdullah juga diperselisihkan, teman-teman. Ya, di sini dikatakan pada footnote hasil tahqiq nih. Ma bainal qausaini saqitun, nama yang ada di balik tanda kurung bin Ali bin Muhammad bin Hadid, bukan Jadid malah. Hadid di sini bin Abdullah itu saqitun. Itu tidak ada nama ini, gitu loh. Tidak ditemukan di dalam manuskrip yang ada di Paris, di itu Paris, gitu loh. Nah, kalau ada manuskrip lain yang menyebutkan nama ini, silahkan tunjukkan manuskripnya, gitu loh. Cuman bukan manuskrip yang ada di abad 9-10, tetapi tunjukkan manuskrip yang ada di Paris. Yang manuskrip yang ada di Paris ini tertulis sesuai salinan tangan, yaitu ada di abad 8, abad 78. Begitu teman-teman. Sampai hari ini belum ketemu. Bahkan Al-Aqwa juga baru menemu yang ada di Paris, di Paris. Belum temu yang ada di luar Paris. Cuman dia juga bingung ini dari mana catatan ini. Maka dia mengatakan penemuan daripada manuskrip Paris itu tidak ada bin Ali, yang ada Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ahmad, bukan bin Abdullah. Nah, ketiga teman-teman, ya, saya lengkapi tambahan dari kitab As-Suluk, ya, sama sekali tidak memverifikasi, taruhlah ada Abdullah di sini, kita anggap ada. Tidak juga memverifikasi nama Abdullah punya anak yang bernama Alwi. Artinya keluarga dari Alwi, ya, sebagai anaknya Abdullah tidak ada sama sekali di dalam kitab As-Suluk. Oleh kitab diasumsikan sendiri, ditahrif sendiri menjadi Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu yang dimaksud adalah Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walidul Faqih Ba'alawi. Ternyata zong, teman-teman. Zongnya dari mana? Muhammad bin Ali Ba'alawi dalam kitab As-Suluk tidak punya anak bernama Alwi, Ali, Ahmad, Abdurrahman dan Abdullah. Sementara yang terverifikasi di dalam kitab As-Suluk, nama anak Muhammad bin Ali Ba'alawi hanya dua, yaitu Salim dan Hasan. Begitu teman-teman. Itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Izin satu putaran ya host, teman-teman ya. Yang pertama, silakan. Jazakumullah khairan jaza ya buat Said Qori khusus, teman-teman, tuan-tuan guru. Saya walaupun hanya garis besarnya, tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan benar. Cuma kelemahan saya kan tidak bisa baca kitab, nggak pernah mondok. Saya satu level sama ketua RA tuh, nggak pernah mondok. Nah, Said Qori dari kesimpulan ini bahwasanya Muhammad dan Ali itu fix
tetapi mengenai Hussein debatable, diperdebatkan, tetapi masih tetap punya jalur untuk ditelusur bahwasannya Hussein ini bukan tokoh fiktif berdasarkan tadi keterangan Said Qori. Lalu ternyata dari Bang Mo tadi baru muncul 3 anak ini di abad ke-7, salah, karena sebelumnya sudah ada, bahkan ada pertemuan di Madinah tadi. Nah, sebenarnya si Said Qori ini udah sering berulang